Aku tadi Ibu Mutia sudah mengatakan bagaimana kita perlu selalu melekat kepada Tuhan. Tuhan adalah pokok anggur, dalam Yohanes 15 kita adalah carang-carangnya. Kehidupan yang sama yang mengalir pokok adalah kehidupan yang sama mengalir bagi kita. Saya bacakan saja langsung dari Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mari kita tinggal di dalam Yesus. Artinya juga kita tinggal penuh di dalam Roh Kudus. Amin. Dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Ayat 8 Yohanes 15, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dan apa tiada kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kalau kita melekat dengan batang anggur, kita pasti berbuah. Mari katakan, saya pasti berbuah. Dan tadi sudah dijelaskan Ibu Mutia untuk mengingatkan kita ada namanya buah roh, yakni karakter kita diubahkan semakin seperti Yesus. Dalam buku Efesus tadi kita diingatkan terutama berubah dalam perkataan kita, manusia baru kita. Dan juga ada namanya buah pelayanan. Sama seperti kalau pokok mangga, buahnya mangga. Amin. Amin, saudara. Amin. Pokok mangga bukan buahnya apel. Demikian kita anak-anak Tuhan, buah pelayanan kita adalah anak-anak Tuhan juga. Amin. Penginjilan dan pemuridan harus terus-menerus kita lakukan. Amin. Namun malam ini saya mau mendorong kita semua supaya kita mau berbuah dalam buah roh. Amin. Artinya ada perubahan hidup. Semakin lama kita mengikut Tuhan, semakin ada karakter Kristus, ciri Kristus di dalam diri kita. Amen. Dan dari sebuah tokoh di Alkitab, ada satu contoh yang baik, teladan yang baik bagi kita, bagaimana dia memiliki karakter Kristus dalam hidupnya. Bahkan sebenarnya namanya pun menggambarkan nama Tuhan, yakni Yusuf. Yaitu adalah gambaran daripada penyelamat. Bagaimana kisah Yusuf? Saudaraku, kisah Yusuf ini sebenarnya salah satu kisah yang sangat menyedihkan. Karena sejak masa mudanya dia mengalami banyak kesusahan, kesulitan, penderitaan, bukan karena dosanya, tapi justru karena ketidakadilan. Karena dia baik, dia justru mengalami banyak masalah. Kerap kali sebagai anak-anak Tuhan, kita pikir kalau kita baik, maka semua akan baik-baik saja. Tidak pernah dijanjikan demikian dalam Alkitab. Justru dikatakan dalam dunia ini kamu akan menghadapi banyak kesusahan. Tapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku telah mengalahkan. Amin. Amin. Jadi izinkan malam ini saya bercerita sedikit mengenai Yusuf. Apakah saudara mau mendengarnya? Amin. Di dalam buku Kejadian ayat 37, pasal 37 ayat 5 sampai 9, di sini dikatakan bagaimana setelah Yusuf mendapatkan mimpi yang besar, dia bagikan pada saudara-saudaranya. Bisa saja pemikiran Yusuf pada waktu itu, ya namanya saudara, keluarga, kalau saya punya mimpi, kalau saya punya visi, harusnya mereka mendukung saya. Tetapi yang terjadi justru mereka membenci Yusuf. Kenapa? Karena iri hati. Dan bahkan mereka hendak mencelakai Yusuf. Saudaraku, tahukah saudara, karakter kita nampak setelah kita mengalami ujian. Sama seperti kalau anak-anak di sekolah, kalau hari pertama, minggu pertama, bulan pertama sekolah, gak tahu siapa yang pintar, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang malas, siapa yang gak sungguh-sungguh. Tapi setelah dibuat ujian, maka keluar hasilnya. Ketara mana dia yang sungguh-sungguh belajar. Demikian hidup ini, mesti ada ujian kehidupan. Ujian itu akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dan kalau kita bersandar kepada pertolongan Roh Kudus, kita dapat bertumbuh lebih baik tiap kali ujian. Yusuf, kita katakanlah menghadapi yang namanya ujian pengkhianatan. Kalau namanya pengkhianatan, gak ada enaknya. Apalagi kalau datang dari orang-orang yang terdekat. Dari mana datang? Dari saudara-saudaranya. Dan justru itu datang sekali lagi karena Yusuf patuh. Karena suatu hari Yusuf disuruh oleh bapaknya, "Pergi, lihat saudara-saudaramu, bawakan makanan ini pada mereka." Maka sampailah dia ke satu tempat yang namanya Sikem, di mana disuruh bapaknya ke sana. Ternyata sampai di Sikem gak ada saudara-saudaranya. Bisakah Yusuf pulang? Bisa. Sudah patuhkah dia? Sudah. Justru karena dia berjalan 2 mil, dia dengar ada info, saudara-saudaramu sudah kedotan. Oh ya sudah, saya susul aja kedotan. Cara baiknya, pada waktu dia mau sampai ke tempat itu, dilihat saudara-saudaranya, oh sudah datang si tukang mimpi, yang mulutnya besar sekali. Ayo, kita bunuh dia. Dan
kita tahu ceritanya, pada akhirnya Yusuf datang tanpa rasa curiga. Dia pikir akan disambut dengan baik. Justru ditangkap, dibuka jubahnya, dan dilemparkan ke dalam sumur. Dan bahkan hendak dibunuh. Kemudian ada satu abangnya berkata, jangan dibunuh. Akhirnya dia dijual menjadi budak ke negeri orang lain. Saudaraku, tentunya pada waktu itu terjadi, Yusuf sangat kaget ya. Dia tidak menyangka kenapa dia ditangkap dan dibuang ke dalam sumur. Saudara pun kalau datang ujian pengkhianatan, mungkin kaget, tapi jangan lama-lama kagetnya. Ada amin? Amin. Ya, jangan berpikir, oh namanya kan kita sudah ada dalam gereja. Ini kan semua saudara-saudara saya dalam Tuhan. Maka semua sudah malaikat. Tidak, masih manusia. Akan ada orang yang iri hati. Akan ada orang yang diizinkan Tuhan ya melakukan kejahatan kepada saudara. Jangan bingung, jangan terkejut, jangan juga menyerah. Kalau Yusuf bisa lulus ujian, kita juga bisa lulus ujian. Pada waktu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, gak ada sumur yang nyaman. Maka di dalam sumur ada sebuah meja, ada sebuah kursi, ada sebuah lampu. Itu gelap, saudaraku. Ya, nggak tahu pak ada hewan-hewan di dalam atau air atau becek. Yang jelas itu sangat tidak menyenangkan. Kita pun kalau dikhianati gelap kita rasa. Ya, kita bingung. Kok sampai hati ya? Kejam banget. Kok ngomongnya gitu terhadap saya? Dan sebagai akibatnya, yang diinginkan setan adalah kita menyimpan rasa marah, rasa dendam, sakit hati, mau membalas. Atau sebaliknya, begitu sedihnya kita, begitu putus asanya kita, begitu herannya kita akan kejahatannya, sehingga kita mau menyerah dan bunuh diri. Yang mana pun tidak baik. Tahukah saudara, Yusuf pun mengalami perasaan itu, tapi dia menang. Amin. Yusuf memilih lulus ujian daripada pengkhianatan ini dengan melepaskan pengampunan. Amin. Itulah karakter Kristus. Amin. Itulah buah roh tadi. Yusuf tidak menyimpan kepahitan atau sakit hati dan juga tidak tenggelam dalam kesedihan. Kenapa? Karena dalam Kejadian 39 ayat 2 di situ dikatakan, diterangkan, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kalau Yusuf memilih mengeraskan hati, menyimpan dendam, tentulah Tuhan tidak dapat menyertainya. Dan tentulah ia tidak dapat berhasil. Saudaraku, dalam keadaan bagaimanapun, yang paling penting dalam hidup ini adalah penyertaan Tuhan dalam hidup. Amin. Sehingga situasi buruk apapun, kalau Tuhan bersama dengan kita, semua akan baik-baik saja. Dan Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan yang sama yang menolong Yusuf, Tuhan yang sama menolong kita pada zaman sekarang ini. Tapi kita harus memilih, ya, bukan berusaha mengubahkan orang, mengubahkan diri kita. Amin. Tidak ada jaminan orang mau berubah. Saudara bisa mendoakannya, kalau dia berubah, bagus. Tapi Tuhan pun tidak mencampuri kehendak bebas manusia. Yang bisa berubah, yang bisa memilih untuk diri saudara adalah saudara sendiri. Amin. Maka mari kita pilih untuk bebas dari semua sakit hati, kemarahan, dendam, kekecewaan. Saya tidak tahu latar belakang kita masing-masing, tapi kalau ada orang jahat pada saudara dan sampai malam ini belum saudara selesaikan dalam hati saudara, jangan pulang dari tempat ini sebelum saudara betul-betul bebas. Amin. Saudara tahu kisah Yusuf, dia diperlakukan tidak adil. Pada waktu dia dimasukkan dalam sumur dengan paksa, kemudian ditarik keluar dan dijual menjadi budak. Sangat menyakitkan. Yusuf tidak peroleh kesempatan untuk membela diri. Dia tidak mampu melawan, ya, semua abang-abang yang jauh lebih besar badannya daripada dia. Tetapi Tuhan yang membela dia pada waktunya. Tuhan yang membalaskan kepadanya. Dunia tidak adil, orang tidak adil, bahkan bisa jadi anak-anak Tuhan dalam gereja pun tidak adil. Tapi Tuhan yang kita sembah tetap Tuhan yang adil. Hanya saja waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Maukah kita percaya kepadanya sama seperti Yusuf percaya kepadanya? Mazmur 37 ayat 3-6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Amin. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Siapa yang bertindak? Saya atau saudara? Tuhan yang bertindak. Kalau kita sudah bertindak, Tuhan tidak bertindak lagi.
Sebabnya biarkan Tuhan yang bertindak. Amin. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Mari kita percaya adalah Tuhan yang membela dan memunculkan kebenaran kita. Amin. Sama seperti Yusuf, dia tidak mampu membela dirinya, tapi Tuhan mampu, saudara. Bagian kita pilih menang atas ujian pengkhianatan. Amin. Kalau Yesus sendiri yang tidak ada dosa pun dikhianati, apalagi kita yang juga masih ada kekurangan kita. Ya, dengan kata lain masih ada alasan orang tidak suka pada kita. Yesus tidak ada alasan orang. Dia baik, dia kudus, semata-mata. Ya, perbuatannya adalah kasih, pun dikhianati oleh orang terdekatnya. Salah satu muridnya namanya Judas. Sebabnya, saudara dan saya, kalau saat ini atau suatu hari di depan nanti ada orang bahkan yang mengaku dirinya saudara dalam Kristus dalam gereja mengkhianati saudara, jangan jadikan alasan untuk tidak ke gereja lagi. Amin. Jangan jadikan alasan tidak melayani lagi. Saudara, ingat kisah Yusuf ini. Amin. Ada kasih karunia Tuhan sehingga kita bisa mengampuni, ya, dan tidak membiarkan ada akar yang pahit di dalam hati kita. Saya bacakan Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan tolak kasih karunia itu. Jangan keraskan hati dan terus berkata, saya tidak sepatutnya diperlakukan seperti ini. Atau di mana kau Tuhan? Kenapa kau biarkan saya disakiti oleh saudara-saudara saya? Yusuf tidak berkata demikian. Atau Yusuf juga tidak berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi maju. Aku sudah sangat terluka. Bagaimana aku bisa percaya lagi? Tidak. Yusuf maju terus dan Tuhan menyertai. Amin. Kita sudah belajar kemarin, kuasa Tuhan, kuasa firman-Nya tidak terbatas, kasih-Nya juga tidak terbatas. Amin. Saudaraku, walaupun banyak orang menyakiti kita, ingatlah kasih Yesus yang sudah mati bagi kita. Amin. Itu seperti sungai yang deras, menghanyutkan semua luka saudara, kekecewaan saudara. Terimalah kasih karunia. Amin. Mari angkat tangan saudara, katakan, malam ini Tuhan, saya ampuni semua orang. Saya bebas dari luka hati. Saya tidak mau dalam kekecewaan, dalam dendam. Kasih Yesus menyembuhkan saya, memulihkan hati saya. Saya akan tetap maju. Di dalam nama Yesus, saya ampuni mereka semua. Saya serahkan kepada Tuhan. Mulai malam ini, saya penuh damai. Dalam nama Yesus saya berdoa. Katakan amin. Beri yang tepuk tangan lagi. Itulah dia saudaraku, karakter yang semakin seperti Yesus. Saudara ingat ucapan Tuhan pada waktu dia disalibkan, ampunilah mereka Tuhan. Bukan balaskanlah kepada orang ini semua Bapa, tidak. Ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Tiap kali saudara mengampuni, saudara mengizinkan diri saudara dibentuk Tuhan, semakin memiliki karakter Yesus. Yang kedua, Yusuf setelah lulus ujian pengkhianatan, bukan langsung aman hidupnya, dia menghadapi ujian berikutnya. Saya dan saudara juga demikian. Terus ada ujian supaya semakin dibentuk seperti Yesus. Semakin nyata buah roh tadi. Yusuf mengalami, kita namakanlah ujian integritas, ya, ujian kekudusan. Karena ketika dia kemudian dijual, landinglah dia, sampailah di rumah seorang penguasa namanya Potifar. Lalu Potifar percaya kepada Yusuf karena dilihatnya Yusuf ini dapat memang dipercaya. Dia jujur, dia rajin, dia bekerja keras, bukan pencuri. Mari kita jadi anak-anak Tuhan demikian. Amin. Dimanapun saudara yang masih muda bersekolah, berkuliah, ya, atau kaum bapak, kaum ibu yang bekerja di luar sana atau dalam keluarga kita, biarlah kita dikenal sebagai orang yang jujur. Ya, orang yang lurus, orang yang dapat dipercaya. Perkataan kita, janji kita, itu anak-anak Tuhan namanya punya integritas. Amen. Ketika bapak mencari panggil Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, baik dari dalam negeri, luar negeri, memberikan ucapan pada ibadah memorial tersebut. Dan mereka semua bersetuju. Banyak di antara mereka menyaksikan hidup Pak Munte adalah hidup seorang hamba Tuhan yang penuh integritas. Amen. Dia rendah hati, selalu membawa sukacita kepada orang sekelilingnya. Tapi satu perkara, apa yang diucapkannya kami bisa percaya karena hidupnya sejalan dengan ucapannya. Amen. 1 Korintus 4 ayat 2 mengatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka dapat dipercayai. Amen. Kenapa Yusuf ini dikatakan lulus ujian integritas? Karena ketika ada kesempatan berbuat dosa, dia berkata tidak pada dosa.
Kalau nggak ada kesempatan berjudi, makanya kita nggak berjudi karena memang nggak ada uang kita, ya itu belum terbukti. Tapi kalau ada kesempatan berjudi dan memang ada uang kita, ada waktunya, ada tempatnya, tidak ada yang melihat, kita memilih berkata tidak, itu baru terbukti. Yes. Sama seperti Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 6 sampai 10, saudara bisa baca ayat di rumah. Tapi ini diterangkan bagaimana istri Potifar. Saudaraku, kalau Potifar seorang penguasa, istrinya bukan orang sembarangan. Akan dipilihnya wanita yang tentunya tercantik lah, ya setidaknya untuk dia, ya yang paling hebat. Lalu itulah menjadi istrinya. Istrinya ini membujuk Yusuf tiap-tiap hari untuk melakukan perzinahan dengan dia. Bukan hanya sekali, tapi terus-menerus. Kita mengatakan dari hari ke hari dia menggoda Yusuf. Pada waktu Potifar tidak ada, jadi ada kesempatan. Tapi Yusuf berkata tidak. Banyak orang kita pikir baik, tapi waktu datang kesempatan, langsung dia terjun berbuat dosa. Ketahuan aslinya yang jahat. Yusuf ketahuan aslinya yang baik. Karena caranya sangat sederhana, dia hanya mengatakan satu kata kepada dosa, tidak. Bisakah Yusuf membuat alasan? Bisa. Oh, istri Potifar kan bos saya. Walaupun saya tidak mau, kan saya terpaksa. Kalau dia panggil saya bawahan, saya harus patuh. Sebaliknya Yusuf buat alasan lain. Tuhan, mengertilah kelemahan manusia. Saya seorang laki-laki, tidak mungkin menolak. Katanya buaya tidak menolak bakar. Apalagi istri Potifar sangat cantik, Tuhan. Yusuf berkata, Tuhan, sekali ini saja. Bukankah Kau Maha Pengasih? Setelah itu ampunilah saya. Atau Yusuf berkata, ini berkat dari Tuhan. Coba lihat bagaimana mungkin perempuan setinggi dia harkatnya bisa melihat kepada saya yang adalah budak dan tertarik pada saya. Tuhanlah yang menguasai hati. Tuhanlah yang membuat dia tertarik pada saya. Saudaraku, itu sudah sesat ya. Atau Yusuf bisa juga berkata, sudahlah, saya tidak perlu sok suci. Saya bukan hidup di negeri Israel lagi, bukan di tengah bangsa saya. Saya hidup di negeri orang. Jadi saya harus ya menyesuaikan diri saya dengan cara hidup mereka. Kalau bagi mereka seperti ini hal yang biasa, bukan dosa. Dan toh kalau dia mau, gak ada yang dirugikan. Kami sama-sama mau. Bisa dia buat alasan seperti itu. Bahkan Yusuf bisa juga mengatakan, dulu Tuhan, waktu aku hidup patuh kepadamu, patuh kepada bapakku, justru aku masuk sumur, justru aku dijual. Nanti kalau aku patuh juga kepadamu, wah, gak ada gunanya. Bagusan aku memuaskan kehendak dagingku. Saudaraku, banyaklah alasan bisa dibilang Yusuf. Kalau kami hati-hati Tuhan, kami tidak akan ketahuan Tuhan. Lindungilah kami Tuhan. Tidak, saudaraku. Apapun alasannya, apakah itu wajar ataupun sangat tidak masuk akal, maka dia berkata, saya terpaksa. Atau semua orang juga melakukannya. Yusuf tidak mengatakan seperti itu. Biar kita juga belajar tidak mengatakan seperti itu. Jangan kalau udah buat dosa lalu ketahuan, maunya jangan dulu ketahuan bertobat ya. Tapi kalau sudah sempat ketahuan, tolonglah bertobat. Udah ketahuan pun, coba ngerti. Jangan udah mau ketahuan gak mau bertobat, tetap buat alasan. Ya, saya terpaksa, saya tidak mau, tapi saya terpaksa korupsi, saya terpaksa ikut tawuran, saya terpaksa sama-sama mencontek. Kalau enggak nanti saya ditekan sama teman-teman saya. Jangan saudara, bertobat kita sungguh-sungguh. Tahukah saudara, setelah Yusuf menolak dosa, maka dia dimuliakan Tuhan? Tidak. Yusuf masuk penjara. Dan yang lebih parahnya, pada waktu dia masuk penjara, seluruh dunia percaya kebohongan istri Potifar. Istri Potifar, oh hebat hoaxnya. Rupanya hoax sudah ada dari dulu. Sejak zaman dulu pun ada hoax tanpa sosmed. Maka istri Potifar ketika Yusuf lari, dia ambil pakaiannya, mulailah hoax menyebar. Yusuf tidak berbuat jahat kepada aku. Dia menangis berteriak-teriak, Mama Poti ahli berbohong. Dan suaminya percaya, dan kemudian memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Saya pikir seluruh dunia percaya dan berpikir Yusuf adalah pemuda paling tidak tahu diuntung. Sudah diangkat, justru mau makan istri bosnya sendiri. Layaklah itu membusuk dalam penjara. Pernahkah saudara demikian?
Saudara justru sungguh-sungguh di kantor. Saudara yang datang paling cepat, pulang paling lama. Saudara yang dituduh korupsi, saudara yang dipecat. Sangat tidak adil, bukan? Tapi lagi-lagi Yusuf percaya pada Tuhan. Amin. Walau seluruh dunia salah menilai Yusuf, bahkan memperlakukan Yusuf dengan tidak adil, berpikir Yusuf lah yang salah, Yusuf lah yang jahat, layaklah dari penjara. Sekali lagi seperti firman Tuhan Ibu Vicky tadi pagi, Tuhan yang penting, bukan manusia. Tuhan tahu kebenarannya. Justru Yusuf lulus ujian integritas. Betul dia di dalam penjara, betul dia menderita, betul dia diperlakukan tidak adil. Sekali lagi itu berguna untuk menghasilkan karakter yang baik. Saudara tahu kenapa? Karena Tuhan punya panggilan dalam hidup Yusuf. Dan untuk panggilan yang besar dibutuhkan kualitas karakter yang baik pula. Karena kalau panggilan saudara besar, karakter saudara tidak siap, kelak itu tidak akan membawa kebaikan bagi siapapun. Akan menghancurkan saudara, menghancurkan orang-orang yang saudara pimpin. Tuhan mau mengangkat Yusuf untuk menjadi orang yang sangat berkuasa, orang yang sangat tinggi dalam kedudukan dunia. Tapi Tuhan mau Yusuf siap, jadi dia izinkan Yusuf mengalami itu semua. Haleluya. Mungkin saudara mengalami banyak penderitaan, tanda tanya besar. Jangan takut, artinya ada panggilan Tuhan yang besar. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebabnya hari ini, mari kita berkomitmen, buang semua dosa yang tersembunyi. Amin. Jangan mau berkata iya kepada dosa. Apalagi anak-anak muda, jangan masuk dalam percabulan. Kalau seluruh dunia mengatakan tidak apa-apa, ya, standar dunia mengatakan itu boleh-boleh saja. Saudara punya standar firman Tuhan. Amsal 6:32-33 mengatakan, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Sisa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Anak-anak muda, kalau ada seorang gadis, kemudian dia hamil anak pertama dengan pasangannya, sangat bahagia ya. Orang tuanya bahagia, mertuanya bahagia, orang tua laki-laki pun bahagia. Amin. Semua ikut memeriksakan USG, laki-laki atau perempuan. Kalau sudah ketahuan laki-laki, semua ikut membeli barang-barangnya sesuai warna laki-laki lah. Kalau perempuan, beli semua pink, merah jambu, kan begitu? Bunga-bunga, bunga-bunga maksudnya. Bajunya semua. Baik, seluruh keluarga besar ikut merasa hamil, saudara. Artinya ikut bersiap menyambut anak yang akan lahir. Ada amin? Amin. Tapi ada juga kejadian, kalau seorang anak gadis hamil, tidak ada yang sukacita. Semua suntuk. Dia suntuk, orang tuanya suntuk, calon mertuanya suntuk, pasangannya suntuk. Kenapa? Karena urutannya nggak benar. Kalau yang tadi sukacita sudah diberkati dulu dalam pernikahan kudus, baru hamil. Kalau yang ini hamil dulu dia, belum menikah, maka semua suntuk. Demikian kalau kita mau melanggar firman dan memilih dosa, menikmati kesenangan dosa, apakah itu kekayaan atau apa saja yang dibilang dunia ini baik, tapi tanpa urutan yang benar sesuai firman. Saudara mau kaya dengan korupsi, tidak akan bahagia. Saudara mau menikmati semuanya dengan melanggar firman, tidak akan bahagia. Harus urutannya benar. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Amin. Haleluya. Saudaraku, kita percaya anak-anak Tuhan, tolong jangan sampai terkena penyakit yang tidak baik karena melakukan percabulan. 1 Korintus 6:13 mengatakan, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Jadi tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. 1 Tesalonika 4:7-8 mengatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan Roh Kudusnya kepada kamu. Mari kita mulai dari pikiran kita yang kudus. Perkataan kita kudus, hidup kita kudus. 1 Petrus 1:14-16 mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Mari angkat tangan saudara, katakan, malam ini Tuhan, Malam ini Tuhan, saya mau hidup kudus. saya mau hidup kudus. Tolong saya
Roh Kudus. Ampuni semua dosa saya. Dari pikiran saya. Perkataan saya. Tindakan saya. Saya mohon darah Yesus. Menyucikan saya. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Dan malam ini. Saya katakan tidak pada dosa. Saya bebas sungguh-sungguh. Tidak ada lagi dosa yang terselubung. Kebenaran firman Tuhan membebaskan saya. Saya terima. Di dalam nama Yesus. Semua kita berkata, berikan dulu tepuk tangan itu. Haleluya. Sedikit lagi, masih mau saudara? Tahukah saudara setelah Yusuf dalam penjara, ya, dia tetap menolong orang lain. Jadi itulah dia gunanya kita mengalami ujian kehidupan, hati kita semakin lembut. Yusuf lulus ujian berikutnya, namanya ujian ketekunan. Ketika dia di dalam penjara, ada juru makanan dan juru minuman raja masuk, yang dikatakan bersalah. Tentunya ada yang tidak bersalah. Yusuf tahu perasaan itu, karena dia pun masuk penjara dengan tidak bersalah. Sebenarnya Yusuf bisa juga tidak peduli. Tetapi Alkitab menuliskan ketika mereka masuk, muka mereka murung, Yusuf yang bertanya, ada apa? Saudaraku, biarlah semua pengalaman hidup yang menyakitkan sekalipun membawa kebaikan, membuat saudara lebih mengasihi orang. Tahukah saudara, kalau saudara nggak pernah sakit, datang orang sakit ke gereja, saudara lebih nggak peduli. Kalau saudara nggak pernah tahu rasanya sesak napas, batuk-batuk, lalu pada waktu firman Tuhan di sebelah saudara, saudara marah. Kenapa? Karena saudara nggak pernah mengalaminya, nggak tahu penderitaannya. Kalau saudara nggak pernah kecelakaan, lalu patah kaki saudara dan harus dengan kruk, lalu datang orang ke gereja dengan kruk, saudara hakimi, nggak beriman, lepaskan, ayo jalan. Kenapa? Saudara nggak pernah mengalaminya. Tapi kalau saudara pernah mengalaminya, saudara lebih berbelas kasihan. Amin. Saudara bantu dia. Justru saudara mengajari dia untuk beriman. Haleluya. Ketika dia batuk, saudara kasih minum, misalnya. Dan saudara tenangkan dia. Karena kadang-kadang ada juga orang batuk karena stres. Kenapa saudara tahu? Saudara pernah mengalaminya. Nah Yusuf seperti itu. Dia tahu rasanya dihukum. Lalu dia hatinya makin baik. Dia tanya juru minuman, juru makanan raja. Saudara baca ceritanya. Intinya dia bantu mereka. Dia artikan mimpi mereka. Lalu dia bilang, nanti kalau kamu keluar, ingat ya aku. Ingat perkaraku. Tolong sampaikan, aku tidak bersalah. Saudara tahu apa yang terjadi? Dilupakan. Pernah nolong orang? Dilupakan. Jangan berhenti nolong orang. Haleluya. Karena waktu saudara nolong orang, saudara buat untuk Tuhan. Amin. Kolose 3:23 mengatakan segala sesuatu yang perbuatlah untuk Tuhan, dari Tuhan kita menerima upah. Amin. Tetapi Yusuf lulus ujian ketekunan, kita pun lulus ujian ketekunan. Yang notabene di zaman sekarang ini cukup sulit, karena ini zaman instan. Mie instan, bubur instan, semua instan. Taruh air panas, tunggu 1 menit 2 menit, makan. Pada waktu kita pertama ikut Tuhan, kerap kali doa kita pun instan. Sekali berdoa, mujizat terjadi. Makanya kita mau ikut Tuhan. Bagus, itu kasih karunia. Tapi seiring kita bertambah dewasa rohani, kita berdoa gak langsung dijawab, tetap setia. Karena kalau terus dijawab, itu kan kayak anak-anak ya. Anak-anak kan seperti itu. Oh boneka, harus dapat setujui. Gak tahan menunggu. Tapi kalau orang dewasa, dia tahu dia harus bekerja, dia harus cari nafkah, lalu dia digaji, baru bisa beli bahan kebutuhan. Ada jenjang waktunya dan dia sabar. Mari kita anak-anak Tuhan juga demikian. Jangan sekali kasih persepuluhan, harus langsung dapat mobil. Ya, sekali berdoa untuk keluarga supaya bertobat, malamnya harus bertobat menangis berlutut. Nah, ada yang memakan setahun, 2 tahun, ada yang puluhan tahun. Tetapi seberapa lama pun itu prosesnya, itu mengubahkan kita. Ya, untuk lebih percaya, tekun dan setia kepada Tuhan. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan di dalam bahasa Inggris, even though I walk through the valley of death, ketika aku berjalan melewati lembah kekelaman,
Jadi kita akan melewati lembah kekelaman. Dengan kata lain, ada lembah kekelaman. Tapi berita baiknya, kita hanya melewatinya. Tidak selamanya kita di situ. Sebabnya tetap setia. Amin. Seorang Mbak Tuhan pernah bercerita mengenai satu jenis bambu di Cina. Walaupun dipupuki, dirawat, disiram dengan baik tiap hari, tahun pertama tidak ada tumbuh 1 cm pun tidak. Tahun kedua pun demikian, tahun ketiga pun demikian, tahun keempat pun demikian. Kalau pemiliknya tidak mengerti jenis bambu itu, dia bisa menyerah tengah jalan, buang-buang waktu saja mengurus bambu ini. Tapi tahun kelima, yang tadi tingginya hanya kira-kira 30 cm, bisa tumbuh terus sampai 10 meter dan sangat kokoh. Walaupun datang angin ribut tetap berdiri. Kenapa? 4 tahun pertama akar-akarnya sampai ke dalam. Demikian kita harus berurat berakar di dalam Tuhan. Dalam firman Tuhan. Pada waktunya kita akan tetap naik. Yusuf setia, jadi budak setia, di penjara setia, dilupakan juru minuman raja setia. Dimanapun dia berada, dia tetap setia. Lalu Tuhan yang mengangkat dia dari dalam penjara menjadi Perdana Menteri di istana. Hal seperti itu adalah mustahil terjadi, tapi bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Amin. Amsal 26 mengatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Mari katakan, saya Tuhan. Amin. Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan dari seseorang ialah kesetiaannya. Kiranya sekarang kita mengerti, jangan lagi tawar hati kalau mengalami penundaan. Kalau ada doa-doa yang belum dijawab, apalagi di tengah ketidakadilan, jangan kita mau instan. Kalau betul Yesus itu berkuasa, sekarang juga harus ditolongnya. Jangan saudara. Dia yang Tuhan kita, bukan kita Tuhannya. Amin saudara. Bagian kita beriman dan percaya waktu Tuhan yang terbaik. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39 mengatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara tahu Bapak Munte, ayah saya, sudah lama melayani Tuhan, ya, dan sudah sangat diberkati Tuhan. Ini yang Bapak Tuhan termasuk Bapak Widodo, juga datang dari Medan. Bertahun-tahun mengutus orang sehingga ada GKI di seluruh Indonesia. Tapi suatu ketika, ya, pada waktu itu belum ada terjadi di seluruh Indonesia. Kita adalah yang pertama saudaraku. Bapak Munte ditembak, Bapak Munte ditaruh bom di atas mobilnya, ditaruh bom di depan rumah kami. Berulang kali saudaraku. Sebenarnya, ya, Pak Munte pada waktu mengalami itu semua sampai supir kami meninggal, lalu kemudian kemana-mana harus dikawal, hidup berubah 180 derajat. Bisanya dia tidak setia. Bisa dia meninggalkan pelayanannya di Medan. Kenapa? Karena bahkan sampai hari ini pun orang yang lolos dari tembakan dengan mujizat seperti Pak Munte bisa dihitung dengan jari di seluruh dunia. Itu satu situasi yang sangat ajaib saudara. Lalu banyak orang di seluruh dunia, baik dari Amerika, baik dari Australia, menelepon beliau, teman-teman beliau. Sudahlah Ben, namanya Benjamin, kayak Mas Ben saudara. Sudahlah Ben, mari datang ke Amerika, biar orang-orang diberkati oleh kesaksianmu yang dahsyat. Kan melayani juga itu Ben. Apalagi kami harus berhenti daripada kuliah kami. Dan tidak tahu sampai kapan. Tidak tahu sampai kapan keadaan itu bisa berubah. Nanti anak-anakmu tidak bisa jadi sarjana. Bagaimana masa depan kalian? Ayo, datang di negeri kami. Sampai sana anak-anakmu kami kasih beasiswa. Ada banyak tawaran yang menggiurkan. Tidak selamanya saudaraku karena keadaan jelek kita berubah setia. Ada orang karena keadaan baik berubah setia. Tapi Bapak Munte berkata, Tuhan memanggil saya sebagai gembala di kota Medan, di Indonesia. Kalau sekarang semuanya teriak gelap, itu adalah urusan Tuhan. Saya hambanya Tuhan. Saya akan tetap setia, gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara lihat sendiri pada suatu waktu Tuhan mengeluarkan kami dari keadaan itu. Sebabnya hari ini kami bisa keliling-keliling dan malam ini sampai di kota Semarang. Amin saudara. Saudara juga, mari kita tetap setia. Tadi angkat tangan saudara katakan, oh Tuhan Yesus, saya tidak akan mengundurkan diri. Apapun yang terjadi, keadaan tambah buruk,
tetap setia. Keadaan tambah baik. Saya tetap setia. Yesus tetap nomor satu. Di dalam nama Yesus, saya akan hidup dengan iman. Tiap-tiap hari. Semua kita berkata, berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dan terakhir saudaraku, 5 menit lagi. Masih bisa? Yusuf lulus ujian yang kebanyakan orang menyebutnya ujian yang paling sulit, susah. Namanya ujian kesuksesan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita banyak persoalan, kerap kali kita mendekat sama Tuhan. Ya? Lagi sakit, cari Tuhan. Ya? Lagi susah, cari Tuhan. Tapi banyak orang justru sudah sukses, lupa Tuhan. Yusuf tidak demikian, saudaraku. Ketika Yusuf sudah diangkat Tuhan, sudah keluar dari masalah, sudah menjadi penguasa di Mesir, Yusuf tidak berubah setia. Itu tidak membuat dia jadi penguasa yang otoriter, yang jahat, yang memaksa. Ada banyak orang punya banyak bawahan mengikuti dia karena intimidasi. Tapi Yusuf tidak pernah mengintimidasi, saudara. Mari kita belajar sama seperti Yusuf menang atas ujian kesuksesan. Amin. Kalau saudara sudah diberkati, kalau saudara sudah makin banyak uang saudara, harta saudara, mobil saudara, tetap Yesus nomor satu. Amin. Kalau sebelum ada mobil, rajin ibadah. Sesudah ada mobil, lebih rajin ibadah. Amin. Sebelum menikah, sungguh-sungguh melayani. Sesudah menikah, lebih sungguh-sungguh. Sebelum punya anak, mohon Tuhan berikan kami anak. Lalu Tuhan berikan, setelah punya, lebih lagi setia. Jangan seperti banyak orang di luar sana yang mengatakan ketika dia sukses, oh itu hasil kerja keras saya. Betul, bisa jadi ada benarnya. Karena dia kerja keras, dia berhasil mendapatkan kesuksesan itu. Tapi Tuhan yang memberikan dia kemampuan untuk kerja keras. Dengan kata lain, tolong lihat semua berkat sebagai anugerah Tuhan, bukan karena prestasi pribadi saudara. Sehingga kalau saudara naik, selalu nyadar kita masih manusia berdosa ya. Selalu ada keinginan untuk menyombongkan diri, tapi tolong itu segera dimatikan. Haleluya. Kiranya semakin tinggi Tuhan mengangkat kita, semakin rendah hati kita. Yang kita ingat dari mana Tuhan telah memanggil kita, dari mana Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jangan pernah lupa itu. Dari mana Tuhan sudah menolong kita. Sama seperti Yusuf ini saudara. Kalau jangan seperti orang yang sesudah ikut Tuhan, kemudian dia dapat pekerjaan, lalu kemudian dia diberkati, justru dia meninggalkan Tuhan. Tadinya dia gak punya pekerjaan, sekarang sudah punya banyak toko. Ternyata di tokonya dijualnya rokok, dijualnya minuman keras. Itu sama seperti meninggalkan Tuhan. Jangan begitu saudara. Biasa, udah pun sakit, udah bagaimana, hari Minggu tetap ibadah. Sekarang, ada business meeting. Saya tidak usah lagi ibadah hari Minggu. Jangan saudara. Itu tidak lulus ujian kesuksesan. Yusuf lulus ujian kesuksesan. Amin. Mau di penjara, mau di istana, dia tetap pribadi yang takut akan Tuhan. Dia bukan berubah menjadi penindas, semena-mena. Dan yang paling penting, perhatikan baik-baik, Yusuf tidak membalas dendam kepada saudara-saudara. Ada kesempatan, sebenarnya asik kali ya, orang yang jahat sama kita, menginjak-injak kita, ternyata suatu hari dibalikkan Tuhan posisinya. Dia yang harus mengemis sama kita. Bukankah secara manusia memang betul-betul tangan Tuhan? Tidak mungkin. Dibuat Tuhan mungkin. Adalah bodoh untuk tidak membalasnya. Tidak saudara. Lihatlah Yusuf. Datang saudara-saudaranya perlu makanan. Karena pada waktu seluruh dunia dilanda kelaparan. Tapi untuk itulah Yusuf diangkat Tuhan untuk menyelamatkan seluruh dunia. Dia adalah gambaran juru selamat. Lalu saudara-saudaranya datang. Singkat cerita saudara baca saja. Yusuf tidak membalaskan kepada mereka kejahatan yang mereka perbuat. Yusuf mengampuni mereka. Bahkan seorang hamba Tuhan mengkhotbahkan, ketika dia memberitahu siapa jati dirinya, dia usir semua orang Mesir keluar. Kenapa? Karena dia mau kelak saudara-saudaranya bisa diterima dengan baik di tanah Mesir. Karena orang Mesir menganggap Yusuf seperti dewa, saudara, menyelamatkan mereka. Kalau mereka tahu saudara-saudara sangat jahat, tidak aman hidup mereka di Mesir. Diusir semua keluar, nggak tahu cerita sebenarnya, supaya bisa semua tinggal seperti keluarga penguasa. Begitulah baiknya Yusuf. Tapi begitulah tidak baiknya saudaranya. Sampai detik terakhir sebelum Yusuf mati, mereka berkata, nanti kalau ayah kita mati, Yusuf akan membalaskan pada kita. Tetap tidak bertobat. Makanya jangan berusaha sibuk sekali mengurus orang. Kita yang mengurus diri kita. Serahkan orang kepada Tuhan Yesus. Dia bertobat
puji Tuhan, dia tidak bertobat, saudara sudah berubah. Saudara yang lulus ujian kesuksesan. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya, bahkan dia berkata, kau mereka-rekanya untuk kejahatan, tapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dalam perjanjian baru Roma 8:28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, adalah mudah ya bagi manusia biasa untuk mengalami amnesia, lupakan kebaikan Tuhan. Begitu sudah sukses. Tapi di tempat ini kita tidak mau amnesia akan kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Sebenarnya kalau kita lihat teladan hidup daripada orang tua rohani kita, dari Bapak Munte dan dari Ibu Munte yang masih ada tengah-tengah kita, saudaraku, secara dunia sejak beberapa tahun yang lalu sudahnya mereka sampai kepada semua yang dinamakan kesuksesan dan didambakan banyak orang. Mereka cukup tenar, mereka punya kedudukan, memiliki pengaruh, kaya materi. Mereka bisa hidup tenang-tenang, senang-senang, dapat bersantai menikmati itu semua. Tapi saudaraku, sampai akhir hidupnya Pak Munte tetap pergi. Bagi dia khotbah 3.000 orang, 30.000 orang, 30 orang, 3 orang, sama semangatnya. Kalau saudara lihat bagaimana Ibu Munte khotbah kemarin, sama saja dengan di mana saja. Tidak menjadi masalah tempat, tidak bisa menjadi masalah ukuran jumlahnya. Kenapa? Itu ada pelayanan kepada Tuhan. Banyak orang tidak tahu dari mana Ibu Munte sudah berasal. Ya, banyak orang berpikir, oh, ini inang-inang kampung dari Tanah Batak saja, tidak ada sekolahnya. Misalnya, dia lihat sekilas, dia tidak tahu Ibu Munte dokter, dia tidak tahu Ibu Munte dosen, dia tidak tahu spesialis anak, spesialis darah, dia tidak tahu sudah sekian lama melayani Tuhan. Dia pikir, oh, cuma istri pendeta ini, kerjanya masak saja di rumah. Tidak tahu apapun, tidak bisa khotbah apa lagi, tidak tahu menyanyi. Tidak tahu dia pada waktu sidang dimulai, Ibu Munte menyanyi, Ibu Munte yang buat firman, Ibu Munte semua. Orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Amen. Lalu ketika Tuhan sudah angkat, Ibu Munte tetap orang yang sama, tetap orang yang rendah hati. Amen. Teladan di depan mata kita, mari kita ikuti. Yes. Jangan pernah kita mulai dengan baik, kita akhiri dengan tidak baik. Biar kita mulai dengan baik, kita akhiri dengan baik. Galatia 3 ayat 3-4 mengatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu mengakhiri dalam daging? Sia-siakan telah kamu alami sebanyak itu, masakan sia-sia? Jangan sia-sia. Pengkhotbah 7 ayat 8a, akhir suatu hal lebih baik dari awalnya. Dari sini kita mengerti, bagus punya awal yang baik, tapi yang paling penting, akhir kita baik. Mari kita tetap setia. Kata saudara katakan, oh Tuhan Yesus, saya mau tetap setia. Saya lulus ujian kesuksesan. Apapun yang terjadi, saya ikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Tiap-tiap hari ada buah roh. Semakin nyata karakter Yesus di dalam hidup saya. Jadilah bagi saya. Dan semua kita berkata amin. Saudaraku, miliki buah roh, miliki juga buah pelayanan, akan disampaikan Ibu Victoria. Mari kita sambut Ibu Victoria.